Oke, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom untuk semua kita akan segera mulai pada penutupan peti kita malam hari ini. Kita naikkan pujian kita nomor 1, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan pada sebuah ayat. Kita pujikan lagu ini. Kekuatan serta 1, 2, 3. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ayat yang kedua, tiap hari Tuhan beserta. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Kita doa, Pak Gembala boleh berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi ajarlah kami untuk mengucap syukur atas apa yang Bapa kehendaki. Karena Engkau yang memiliki hak yang tertinggi, yang sempurna, yaitu kehendak-Mu. Kalau malam hari ini, mulai dari kemarin, Engkau telah memanggil anak-Mu kembali ke sisi-Mu. Engkau telah
dia sudah berbahagia bersama Bapa. Tinggal kami yang masih tinggal, belum Tuhan panggil. Kami saat ini berduka, tetapi kami percaya Allah Bapa sumber penghiburan, memberikan kekuatan kepada kami lewat kuasa firman. Sebelumnya kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Mari jamah kami dengan kekuatan kuasa Roh yang Kudus, yang sanggup memberi penghiburan bagi kami oleh kekuatan kuasa firman. Tuhan memberkati kami kekuatan yang baru, memberikan kami penghiburan lewat firman. Kami akan memulai kebaktian penutupan peti, kemudian dilanjutkan dengan pembakaran. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam segala situasi kita tahu Tuhanlah yang memimpin suka duka selalu, Dia tidak pernah lepas kendali. Mari kita naikkan pujian kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ayat yang pertama dan ketiga. Tiap langkahku. Ya, 1, 2, 3. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru. Dibukanya Yerusalem yang baru. Kota Allah suci mulia. Kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dari keluarga jika ada satu atau dua kata, silakan. Salah satu yang bisa mewakili. Terima kasih, mengucapkan terima kasih untuk Tuhan. Segala sesuatunya sama tangan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menikmati. Sekalipun ada sangat suka-suka kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang memikul kami, memberi kekuatan kepada kami. Karena kami tahu adik kami sudah di tempat yang disediakan oleh Tuhan. Sangat dia bertemu dengan Tuhan. Mohon maaf, kami janji. Sangat dia bertemu dengan Tuhan sehingga kita bersuka cita. Namun kita yang ditinggalkan masih berduka cita. Namun kita percaya
kita akan mengucap syukur atas semuanya. Dan kami sungguh mengucap syukur juga atas Bapak Ibu Saudara sekalian yang semuanya yang juga ikut berbelasungkawa ya. Dan itu Tuhan yang membalas semuanya, kami tidak bisa membalas satu persatu atas kerahuannya, atas berpartisipasinya, bantuannya apapun, yang berupa apapun. Kami percaya Tuhan yang membalas semuanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kerahuannya. Dan kami mungkin mohon sekiranya Bapak Ibu bisa untuk kita nanti mengantar tempat istirahat adik kami di tempat terakhir. Kami bisa mohon maaf karena waktunya sudah malam. Monggo yang bisa, monggo kami akan senang hati dan kami mengucapkan terima kasih atas semuanya. Dan nanti apabila kami tidak bisa ketemu, kami saat ini juga terima kasih. Mungkin untuk Bapak Ibu, mungkin pulang juga selamat. Tuhan melindungi di dalam perjalanan sehingga sampai di rumah. Kami ucapkan terima kasih atas semuanya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan dilanjut dengan rangkaian otopeti dan seterusnya. Mari kita naikkan pujian kita, semua baik dari semua tokoh dari semua. 1, 2, 3. Dari semula telah kau terapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sungguh abad, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh abad, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Sungguh abad, sungguh abad, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh abad, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebagai saya silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan terus pimpin acara ini dan kami percaya Tuhan akan terus pimpin sampai selesai dengan baik. Oleh sebab itu sebelum kami berangkatkan jenazah saudara yang kami kasihi, kami ingin terlebih dahulu mendengar firman Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus tolong kami, pimpin hati dan pikiran kami. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya bacakan ayat dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Berbahagialah orang
yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara sekalian dan seluruh keluarga yang berduka cita atas telah perginya salah seorang dari anggota keluarga kita mendahului kita. Tentu secara manusiawi kita sangat terpukul atau kita sangat merasa berduka. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan ini kami ingin sampaikan ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kematian itu merupakan satu waktu yang memang harus dilalui oleh seseorang. Itu sudah Tuhan sampaikan itu. Ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Itu satu poin. Poin yang berikut yang harus kita mengerti berkaitan dengan itu. Kematian merupakan satu kemuliaan untuk pulang ke rumah Bapa. Ya, pulang ke rumah Bapa. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua itu dikatakan. Berikut, kematian itu merupakan akhir dari segala aktivitas di dunia ini. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 itu dikatakan. Ya. Jadi dengan kembalinya ibu yang kita kasih ini ke penciptanya, itu berarti secara otomatis berakhirlah segala aktivitasnya di dunia ini. Tidak bisa lagi dia beraktivitas di bumi ini. Itu harus kita pahami. Supaya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, lewat firman Tuhan, kita tidak tertipu oleh kata orang, kata si A, kata si B, ya. Orang yang sudah meninggal artinya dia berhenti dari seluruh aktivitasnya. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 itu dikatakan. Yang berikut, kematian atau meninggalnya seseorang seperti yang sedang kita alami saat ini oleh keluarga kita, itu merupakan pemulihan dari hal-hal yang lahiriah yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Artinya dengan dia telah menyelesaikan waktu yang diberikan Tuhan kepada dia, berarti selesailah semua, baik kebahagiaannya, baik penderitaannya. Jadi kalau mungkin ada dulu penyakitnya, itu pun selesai semua. Kalau mungkin ada dulu kebahagiaannya, itu pun selesai semuanya, ya. Jadi ini artinya pemulihan dari hal-hal yang lahiriah kepada kesempurnaan, ya. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12 itu penjelasan itu dikatakan. Dan yang lain, kematian seperti ini itu berarti pergi dan diam bersama dengan Yesus Kristus. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 21. Kalau kita teruskan di ayat yang ke-23, itu dicatat itu ada merupakan pilihan. Apa yang harus aku pilih? Kalau aku hidup, aku harus memberikan buah. Dan kalau aku mati, aku pergi kepada Bapa. Apa yang akan kupilih? Aku pun tidak tahu, dikatakan. Jadi artinya, kematian merupakan keputusan pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu sebabnya di Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 dikatakan, ya, bahwa kalau segala sesuatu, saya coba baca sebentar. Di Ayub 14 ayat yang ke-5 dikatakan, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Ayat 6. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan yang dapat menikmati harinya. Jadi sehubungan dengan apa yang kita sudah baca itu tadi dari kebenaran firman Tuhan, itu
perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita tidak mempunyai konsep yang salah, ya, pemikiran yang salah tentang mereka-mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan, ya, pergi dan diam bersama dengan Tuhan. Dan kalau sudah waktunya tepat, ya tidak bisa kita tahan. Perlu kita pahami ini. Ya, memang kalau kita akui secara jujur, ya tidak bisa dipungkiri kita sangat berduka, ya sangat sedih apabila berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu, dengan mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, apa sikap kita? Apa sikap kita sebagai orang yang percaya Tuhan? Yang pertama, kita harus menerima dengan tabah suatu ketetapan yang tidak terbantahkan yang telah Tuhan tetapkan dari awal. Itu dicatat di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 sampai 28. Ya. Itu sesuatu hal yang tak terbantahkan. Kemudian sikap yang kedua yang kita harus mengerti, kita yakin bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup manusia. Kalau tadi dia beristirahat, dia tidak beraktivitas lagi, tapi bukan berarti akhir dari segala hidupnya. Sebab masih akan ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang kedua yang telah dipersiapkan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Itu sebabnya dikatakan pada Wahyu pasal 14 ayat 13, sungguh kata Roh, bahwa berbahagialah mereka yang telah mati di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya perbuatan mereka menyertai mereka, mereka beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Jadi kalau disebut tadi akhir dari segala aktivitas, bukan berarti akhir segalanya. Dia tidak beraktivitas lagi sampai nanti kembali akan dibangkitkan seperti yang dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Di situ dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan, saat tanda itu dibunyikan, orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan orang yang masih hidup pada saat itu akan diubahkan. Akan diubahkan untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Dan yang berikut, sikap hati yang harus kita buat, marilah kita memiliki hati yang bijaksana. Ya, dikatakan dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, ya, ayat 10 sampai 12, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Ya, kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran belaka. Berlalunya buru-buru, kami hilang lenyap, melayang lenyap. Ayat 12 dicatat di situ. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ini hal yang penting kita alami, yang harus penting kita miliki pada peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Ayo kita beroleh hati yang bijaksana. Ibu ini telah menyelesaikan pertandingannya. Dia telah pergi menemui penciptanya. Bagaimana kita yang masih hidup? Kalau firman Tuhan ini tidak akan bisa didengar oleh ibu ini lagi, tapi kita yang ditinggal, kita yang masih hidup, mari kita beroleh hati yang bijaksana. Mendekatkan diri kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh, supaya satu saat kelak ketika kita juga menghadapi perkara yang sama, kita juga bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itulah sebabnya, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, mari kita tidak berlarut-larut dalam duka cita yang berkepanjangan. Saya mau ulangi sekali lagi, ditinggal oleh orang yang dikasihi, orang tua ataupun saudara-saudara, sesungguhnya sesuatu hal yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Dan sebagai manusiawi, kita mengalami itu semuanya. Tapi firman Tuhan telah kita dengar hari ini, bahwa itu adalah satu ketetapan yang Tuhan sudah atur pada awalnya, Tuhan sudah tetapkan yang tidak bisa terbantahkan. Marilah kita belajar berlapang dada, berlapang hati, menerima dan mengikhlaskan semuanya itu. Jangan berlarut-larut dari dalam duka yang berkepanjangan, bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kami dengar, kalau kami boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan, belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan bangkit, hidup kami akan terhibur oleh pertolongan Tuhan melalui firman. Terpuji Tuhan, Engkau berkati untuk acara kami selanjutnya, dan kami akan memberangkatkan jenazah daripada saudara kami yang kami kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bisa sudah disiapkan minyaknya ya? Coba silakan berikan penghormatan terakhir. Minyaknya. Silakan. Mana? Ini. Bergantian. No, mami mau pergi kas tinggal orang ke mami yo. Saya cuma berapa jam menit saja cuma ketemu deh mami. Oh mami, tapi balas sudah pergi mami, mami yo. Mami, terkasihan orang ke mami. Mami, terima kasih sekali besar Puan Desa Dewasa. Mami, sama balas bagaimana lagi? Ayo, sebelum balas semua baru memulai ini. Mami, mami. Mami, kasihan tarang ke mami, 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 sedikit lagi peti sudah ditutup, mami, mami, ketra pula ke biak lagi kamai, mami, ketra pula ke biak lagi lihat orang Sudah semuanya? Ya, kalau sudah semuanya, ada permintaan keluarga foto dulu katanya. Mami, sudah bisa lihat lagi kebiak kok mami. Mami, mami, mami ya sabar berapa menit ini mami pergi. Bono tidak bisa tertawa lagi sama-sama ya bercanda lagi. Mami, mami, baru berapa menit tadi mami baru. Mami pergi ke sini. Mami, mamu cepat pergi ke sana tahu mami pergi jauh. Mami, tadi sengaja lama mami, Sudah semuanya ya? Iya, kalau sudah semua, ayo ada permintaan tadi dari keluarga mau foto katanya. Silakan. Segera supaya jangan terlalu larut malam kita. Ayo. Mami, terima kasih banyak. Mami, Iya. Ayo cepat. Yuk. baru membalas baru, mami, kasihan kau tinggal seorang Kalau kita beli belum? Kurang. kasih tinggal tong laki-laki cuma 2, anak mantu 2, cucu ada 5 mami, mami. Tinggal mami harapan orang baru, mami, 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 saya kasihan jodoh di tendue, lebat tendue, kasihan. Jantung pergi kasihan jauh sekali, mami maaf, mami sebentar mami begini. Oke, baik ya. Kita lanjutkan acara. Mami, terima kasih mami, terima kasih. Saya tidak bisa balas sampai mami sehat. Mami belum merasakan, kasihan sampai ke dapat mami jauh. Coba ditutup separuh. Mami ada dia, mami pergi. Coba pergi kasih kau semua. Coba mau saya, coba tinggal dua lagi. Coba tinggal dua saja. Depan anak-anak kebo. Bisa ya kita lanjut ya? Oke, baik. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata,
Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berangkatkan jenazah dari Ibu Francisca Titik Wiyani ini ke tempat peristirahatannya. Amin. Silakan ditutup. Kita berangkat. Hati-hati. Depan, Depan ngalih. Nah, motor. Hah? Mau naik motor aja. Aku tak jalan aja. Mama sudah sama Tuhan Yesus. Aku belum salib sama Om Awin.
Aku belum salib sama Ya tadi nggak Mbak Salim pegang HP. Oh, Pak Popo. Tadi kan sudah ngelihat toh. Cuk, cuk, cuk. Alah, cuk, cuk. Pak Popo kan tadi sudah pegang toh. Tadi udah semprot toh. Aku tapi belum pegang tangan yang bau. Oh, enggak apa-apa, enggak ketutupan tangan. Ya, Pak. Suara Popo. Ya, Pak. Aku pegang tangannya. Bisa. Duluan aja nanti. Oh, ini habis ini duluan aja. Duluan aja. Duluan.
Meeting ko mo. Bisa mo? Let me, Mas Ronnie. Oh. Zoom. Hah? Dia video call. Coba, apa syutingnya ya? Klasik. Oke. Coba klasik. Kuat. Gua tungguin gini. Gua tungguin gini. Gua tungguin kok. Yo yo.
Habis. Aku juga mobil. Enggak, hari ini bar rampung. Ya Raisa. Ayo kono. Ayo. Yo, atas. Mas. Enggak. Oke.
Tambangnya tambah kekuatan. Tambangnya ditarik dibangi tambang. Kalau disi. Dibantu tambangnya. Ayo tambangnya lah. Ayo terus. Awas. Kalem. Tambare yo. Tambare. Ditambahi, Pak. Tambangnya. Tambangnya tangga keduk. Ya oke. Ini dikendor nih. Tambangnya dibantu lah. Iya. Singkulan tambangnya Pak, singkulan lagi. Bareng. Ngulon. Yang sana depan di sini sedikit. Ngarep ngulon saya di. Yang depan ke sana sedikit. Ngulon. Yang ini pas enggak. Ngulon. Sini ke kiri. Yang ini ke kanan sedikit. Ini aja ke kanan sedikit. Kingetan saya di. Tarik. Kelebihan. Sini lagi. Dan depan lagi kepala kiri. Kepala kiri dikit. Ngulon saya di. Oke. Siap. Ya. Tarik. Tambang. Jenengan tarik, Pak. Awas, sabar. Itu kena. Betul enggak apa toh? Nih, jauh yang sana kita. Tim. Ngisor. Oh, ditarik betul. Satu aja, satu aja dilepas, baru tarik satu dari sini. Lepas ini aja, lepas yang ini. Nah, awas batu. Tarik. Pakai tarik. Ya udah. Mas, kena Mas. Kalem itu. Dulu kan itu. Udah monggo Pak Pendeta. Udah ya. Baik, kita mulai ya. Saya minta kita menyanyi satu pujian yang singkat. Oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana.
segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan debu akan kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Demikianlah roh Ibu Francisca ini sudah kembali kepada Allah. Sebab itu, mayatnya kita kembalikan kepada tanah. Karena ia berasal dari debu dan kembali menjadi tanah. Sambil menantikan hari kebangkitan pada akhir zaman. Yaitu pada saat Yesus Kristus kembali dengan segenap kemuliaannya. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Tuhan berfirman, manusia berasal dari debu tanah dan kembali pula kepada tanah. Akan tetapi Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan manusia daripada dosa, serta Roh Kudus yang telah memanggil manusia kepada kehidupan yang kekal. Dialah yang menjagai semua orang yang percaya serta membangkitkan mereka pada akhir zaman. Amin. Kami berikan kepada saudara Handetolan keluarga untuk menjatuhkan tanah juga. Silakan. Mari ke pos. Mobil hati-hati. Ma, selamat jalan. Maaf ya lama, Ma. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Tolong petugas ditutup dulu. Ditutup dulu sebagian ini. Iya, nanti kita berhentikan, tapi tutup dulu. Buruk. Paruh. Langsung aja. Nanti tinggal menambah ya.
Awas. Pelan, Pak. Kaki mau diambil tangannya itu. Awas kakinya, kaki kiri mau diambil tangannya. Gunjingnya atas ya, nama. Oke. Minta-minta.